Assalamualaikum Mas Tony Rasid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Apa kabar? Sehat-sehat selalu Mas Tony. Sehat walafiat. Lepas bulan Syawal, masuk lagi ini bulan baru kita ini ya. Apa kabar Zulkaidah? Bentar lagi bulan haji. Nak naik haji Mas Tony ya? Ada keluarga naik haji Mas Tony? Untuk tahun ini sepertinya enggak. Enggak naik haji ya. Assalam. Ya mudah-mudahan kita doakan yang naik haji ini membawa doa yang penuh keberkahan. Banyak cerita Mas Tony ini. Sebelum hari Sabtu besok ini nampaknya banyak yang enggak bisa tidur ya, apalagi ini mau diangkat. Rumah tiang rubuh pun sudah dijawab sama Pak Kapolri. Itu alam cing katanya ya. Orang-orang dah mau datang, dah siapa tiket yang beli, ternyata 70% orang asing. Pasti bawa fulus ini. Teman saya itu dari Emirat mau datang, batal kata. Tiketnya hampir naik 2 kali lipat. Innalillah. Ada apa? Ikut Formula E katanya. Bagaimana Mas Tony lihat fenomena yang satu ini? Lebih-lebih di tengah bulian akibat anggaran, malah Jakarta dapat 5 kali itu OTP wajar tanpa WTP. Kalau OTP, kalau kita belanja itu di kartu kita keluar OTP ya. WTP ya, luar biasa. Dan di tengah-tengah itu juga ada kecenderungan sentimen positif ini di media sosial yang dijawab oleh iklannya survei Kompas pula lagi. Apa yang Mas Tony lihat fenomena yang satu ini? Monas mau dinaikkan ke jenjang internasional, pindah sana pindah sini macam kucing beranak, akhirnya di Ancol dengan latar belakang yang menjadi viral kemarin itu Jakarta International Stadium. Silakan Mas Tony, cerita yang satu ini saja dulu, nanti yang lainnya menyusul Mas Tony. Fadal. Iya, memang jalan berliku, kanan kiri jurang, kemudian lembah ya. Lalu kerikil-kerikil tajam harus dilalui dalam dunia politik Anies Baswedan sebagai gubernur DKI yang diserukan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Ini terakumulasi dalam berbagai kepentingan pihak-pihak tertentu untuk mencoba untuk melakukan sebuah perlawanan dengan berbagai cara. Khususnya terkait dengan Formula E, kita tahu ada upaya untuk menggagalkan Formula E karena menyoal tentang komitmen fee. Lalu dicari apakah ini bagian daripada korupsi, sampai KPK sekalipun itu berbicara ke publik akan mencari kesalahan daripada Formula E, apakah betul-betul ada dugaan korupsi atau tidak, dan itu beberapa kali diumumkan ke media, padahal tersangkanya belum ada. Ini memang keluar dari kebiasaan KPK. KPK itu biasanya baru bicara ke media setelah ada tersangkanya, tertangkap tangan atau orang dijadikan tersangka, lalu bicara ke media untuk melanjutkan investigasi, menindaklanjuti temuan-temuan yang ada. Ini temuan belum ada, sudah bicara ke media. Menurut saya memang ini di luar kebiasaan KPK. Tentu publik akan bertanya-tanya, ini ada apa dengan KPK. KPK kan berbeda dengan BPK. BPK memang melakukan sebuah investigasi, ini salah atau benar. Terus kemudian ada temuan atau tidak ada temuan, BPKA mencoba untuk menginvestigasi terhadap semua program yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah, itu terkait dengan BPK daerah. Ini beda dengan KPK, pola kerjanya. KPK itu diam-diam, kerja silent, menemukan alat bukti, lalu tangkap tangan atau menjadikan orang tersangka, kemudian bicara ke media. Ya, bicara ke medianya itu belakangan, kan? Ini yang kemudian banyak mendapatkan sorotan, banyak mendapatkan kritik dari publik. Ini kok KPK semacam ada perubahan pola. Tetapi anyway, sampai saat ini itu tidak ada. Bahkan Bambang Wijayanto sebagai pihak hukum yang secara resmi ada di dalam Pemprov DKI menyerahkan semua data terkait dengan Formula E. Ini loh, silakan cari, silakan dan dilihat apakah ada kesalahan, kira-kira seperti itu.
Kemudian yang kedua, ada upaya untuk melakukan interpelasi, ya, menggalangan, tetapi ternyata hanya dua partai, tidak nambah, sehingga interpelasi ini gagal. Diulang yang kedua kali, itu juga gagal. Kemudian yang ketiga, ada upaya untuk mendowngrade bahwa ini tidak layak Formula E ini, dan tidak layak, sehingga ada yang datang kemudian melihat gerombolan kambing, bukan melihat dari sirkuitnya. Ya memang belum dibuat, gimana mau lihat gitu. Kemudian yang keempat, kita tahu bahwa mula-mula direncanakan di Monas, di mana Monas ini adalah ikon nasional kita, ikon bangsa Indonesia, yang dulu diinisiasi oleh Pak Karno, gitu kan. Jadi sebuah kebanggaan. Ingat Indonesia, ingat Monas. Ingat Monas, ingat Indonesia. Lihat Monas, lihat Indonesia. Itulah kira-kira jiwa nasionalisme dari Anies Baswedan yang ingin mengangkat Indonesia ini dengan ikon yang namanya Monas. Monumen nasional, bukan monumen Provinsi DKI, bukan monumen Jakarta, tapi Monas adalah monumen nasional, menjadi kebanggaan daripada bangsa ini. Tetapi entah kenapa itu tidak diizinkan, pada akhirnya kemudian pindah ke Ancol, di mana latar belakang atau backgroundnya adalah Jakarta International Stadium. Nah, ini memang Anies diberikan takdir terbaik ini sebenarnya, ya. Ini kan meskipun inisiatornya dari Pak Fauzi Bowo, kemudian mau dibuat oleh Pak Jokowi, tetapi pada saat itu nggak jadi dibuat karena memang tanahnya belum selesai, dan berbagai sengketa belum diselesaikan lah. Kemudian Ahok mengkat bahwa itu bukan tanggung jawab Pemprov untuk membuat lapangan sepak bola bagi Persija, gitu kan. Kemudian Anies mencoba untuk merealisasikan dengan desain baru, desainnya bertaraf internasional dan jauh lebih baik, dan ternyata kok ini kemudian menjadi ikon. Ada 170 media dunia yang kemudian menshoot acara Formula E ini. Backgroundnya adalah ini memang anugerah, ya. Anies bahasa guyonnya, kalau Nabi Khidir itu tahu sebelum peristiwa sebelum hikmah itu muncul, pada saat peristiwa terjadi udah tahu hikmahnya, kan? Kalau dia sebelum peristiwa terjadi udah tahu hikmahnya, sementara kita adalah kelasnya telah mengikuti kelasnya Nabi Musa, jadi baru tahu setelah kejadian, belum tahu sebelum kejadian, gitu. Kira-kira baru ada hikmahnya di situ. Justru ikon Jakarta lah yang kemudian disorot oleh 170 media internasional. Nah, ini memang saya selalu bilang Anies ini lakinya itu tinggi, keberuntungannya itu tinggi, gitu. Enggak ada orang mengistilahkan, dia sering sekali datang belakangan tapi menang, gitu loh. Vini, Vidi, Vici, gitu kan. Jadi aku datang, aku bertanding, aku menang. Inilah yang sering kali diistilahkan oleh teman-teman aktivis, ya, sejak sejak masih menjadi aktivis NAT atau BEM dulu, kan. Jadi inilah sebuah cerita. Jadi lika-liku perjalanan penuh dengan jalan yang terjal, dengan lembah-lembah di sampingnya, akhirnya Anies memang mampu melampaui hal itu, dan itulah akan menjadi ujian bagi seorang pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang sejati, pemimpin yang tangguh. Ingin menjadi pemimpin yang sejati memang harus tangguh, gitu, tidak banyak mengeluh, tidak harus kemudian itu menjadi sebuah proses pematangan diri secara emosional maupun pengalaman, sehingga bisa menghadapi segala risiko tanpa segala tantangan dan hambatan tanpa harus mengeluh. Dengan karakter Anies yang seperti inilah kemudian tren Anies semakin kesini makin positif. Kita bisa bayangkan sebelumnya trennya itu negatif. Dalam pengertian itu apa di medsos, karena ada pihak tentu yang memproduksi selalu black campaign untuk mendowngrade Anies, hingga banyak masyarakat yang melihat Anies dari sisi negatif. Tetapi akhir-akhir ini justru trennya menjadi positif karena memang hasil kerja dari Anies tersosialisasikan dengan semakin masif oleh para relawan. Kita bisa bayangkan kabarnya
ada tidak kurang dari 55 simpul relawan Anies yang berdiri secara merdeka, secara bebas, secara sukarela, tanpa dikomandoi, tanpa tanpa intervensi, dan bahkan tanpa pengetahuan Anies atau lingkarannya Anies. Inilah mereka yang mensosialisasikan secara masif saja prestasi Anies, hal-hal yang positif tentang Anies, sehingga mampu melawan dalam tanda kutip buzzer-buzzer yang memang dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan kerja profesional, sistemik, gitu kan, dengan biaya yang konon katanya cukup tinggi. Tapi mereka kewalahan untuk melawan 55 simpul relawan Anies yang juga memiliki antusiasme yang tidak kalah, dan semakin hari semakin bertambah. Ini juga bagian daripada takdir keberuntungan Anies juga. Gitu, Pak. Banyak hikmah memang di balik cerita ya. Tapi entah hikmah apa yang terjadi ini. Ini negeri memang lagi hang hong terus, Mas Tony ini. Saya ingat dulu ketika Pak SBY itu hatta salaman sama ibu pimpinan PDI itu dulu ditolak ya, luar biasa. Tapi ibu yang satu ini nampaknya sedang baper dengan Pak Presiden. Itu menjadi berita pagi ini, retaknya hubungan Jokowi dan Megawati. Ini kan yang diurus bukan urusan rumah tangga, retaknya sudah pada. Tapi kalau negara ini kan efeknya ini jadi luar biasa. Mas Tony lihat bagaimana di tengah reng-rengan urusan persiapan 2024 ini. Apa yang akan terjadi kalau ini terus macam begini, Mas Tony? Silakan Mas Tony. Iya. Jadi ini juga menjadi sebuah pertanyaan publik ketika kemarin BUMN tidak ada satupun yang menjadi sponsor Formula E, gitu kan. Dan orang tahu Menteri BUMN yaitu Erick Thohir sedang branding untuk nyapres di 2004. Artinya ikut konsultasi. Tapi kok sementara ada banyak perusahaan swasta maupun perusahaan asing yang ikut menjadi iklan dari Formula E. Tapi kok ini kan event internasional, dan ini mestinya menjadi sebuah kebanggaan bangsa Indonesia, mampu mengadakan event internasional, bisa disorot di dunia global. Kenapa tidak disupport oleh BUMN Indonesia itu sendiri? Ketika kemudian Tamsin Linrung, Rocky Gerung membuat podcast, Tamsin Linrung membuat tulisan tentang BUMN, ya bahkan Rocky Gerung bicara ini rivalitas yang irasional, gitu kan. Oke lah kalau mau bersaing di 2024, tapi jangan kemudian korbankan program-program kebangsaan, program-program yang menjadi kebanggaan bagi bangsa dan rakyat Indonesia, gitu lah. Silakan rivalitas itu terjadi. Itu adalah sesuatu yang wajar, yang biasa, yang akan senantiasa terjadi, menjadi sebuah keniscayaan historis. Ketika ada pilpres ya ada kompetisi, ketika ada pemilu ya ada kompetisi dimanapun. Tapi jangan kemudian mereduksi nilai-nilai kebangsaan yang sedang dibangun bersama. Silakan berkompetisi, tetapi kita senantiasa bersepakat untuk membangun bangsa ini. Itu titik poinnya, titik temunya di antara para kompetitor itu. Setelah itu kemudian BUMN sekarang sudah mau mengiklankan. Itulah artinya apa? Ini juga berlaku bagi Pak Jokowi dan Ibu Megawati. 2017 itu memang saya sudah pernah menulis di Republika bahwa ada semacam ketegangan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi dengan istana. Di sana ada Pak Luhut Binsar Panjaitan yang dikesankan cukup dominan terhadap mempengaruhi kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini. Disitulah sebenarnya rivalitas itu antara dua orang, antara Ibu Megawati dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tetapi yang membuat sebuah keputusan itu ada di Presiden, yaitu Pak Jokowi, sehingga kemudian seolah-olah rivalitas ini antara kedua tokoh, Pak Jokowi dan Ibu Mega. Dan ini hal yang biasa kalau terjadi ketegangan, kalau terjadi selisih paham, gitu kan. Tetapi yang perlu juga harus diingat bahwa titik temu semua kita anak bangsa adalah di kepentingan negara ini. Selama itu untuk kepentingan negara, maka rivalitas itu harus diabaikan. Segala hal yang terkait dengan subjektivitas egois itu yang harus dinomorduakan. Sebagaimana saya ingat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo,
Pak Prabowo ketika mencalonkan Anies Baswedan di 2017 Pilgub DKI Jakarta, beliau bilang, gitu kan, kakek Anda itu seorang pejuang dan kakek saya seorang pejuang. Disitulah kita bertemu. Ya, abaikan 2014 Anda ada di Pak Jokowi dan saya melawan saya, gitu. Dan itu menurut saya adalah jiwa kenegarawanan Pak Prabowo dan jiwa kenegarawanan Anies Baswedan yang juga mau untuk diusung oleh Pak Prabowo. Artinya apa? Mestinya ini menjadi contoh bagi semua elit politik bahwa jiwa kenegarawanan harus tetap hidup dalam kompetisi apapun, termasuk kompetisi untuk pilpres atau untuk apapun, gitu loh. Ini penting, gitu loh. Ibu Mega dengan Pak Jokowi ada ketegangan, itu hal yang wajar dalam sebuah proses mengelola bangsa ini. Tetapi yang harus dijaga betul jiwa kenegarawan mereka harus tetap utuh, tetap tegak, dan tetap harus menjadi ikon bagi rakyat Indonesia. Bahwa kalau kemudian kemarin sempat ada pernikahan, ya keluarga ini tidak datang, kemudian keluarga dari Ibu Mega tidak datang, bahkan Tempo awalnya menulis bahwa Hasto bilang kami tidak diundang, gimana mau datang, tapi kemudian dirubah. Ya ini konon kabarnya perlu diklarifikasi, masalah Tempo itu dirubah, tentunya ya sama aja lah dengan doa kan, gitu loh. Tapi publik pun membaca akan situasi itu sebagai sebuah indikator keretakan itu. Apa artinya? Bahwa berikan contoh kepada masyarakat, kepada rakyat Indonesia bahwa kalian itu seolah-olah baik-baik saja, meskipun sesungguhnya ada perbedaan-perbedaan yang terkelola di belakang panggung atau di panggung belakang, kan? Itu soal lain. Tetapi wajah publiknya, wajah depannya mesti bisa memberikan pesan etik dan pesan moral kepada masyarakat bahwa perbedaan itu tidak boleh kemudian menjadikan ketidakakuran sejumlah pihak. Dan kabarnya bahkan melibatkan sejumlah institusi dalam persaingan di antara mereka, dan ini sebenarnya tidak boleh. Kalau memang itu betul, tidak boleh dong membawa-bawa institusi-institusi itu adalah milik negara yang harus bekerja untuk negara, melayani rakyat Indonesia, tidak boleh terlibat dalam kompetisi. Mereka harus bekerja secara profesional sebagai perwakilan rakyat untuk mengurus negara ini. Tidak boleh kemudian dijadikan sebagai tunggangan bagi kepentingan-kepentingan individu atau kelompok. Jadi kita berharap tokoh kita, para elit politik kita betul-betul tetap mampu menjaga jiwa kenegarawanan sehingga penampilannya, performanya, dan kinerjanya adalah kinerja untuk negara, kinerja untuk rakyat. Ya, sebagaimana Pancasila kan, ya memang ada bekerja untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Siapapun yang sudah didaulat menjadi elit politik, didaulat menjadi diamanai, ditugas oleh rakyat, mereka harus betul-betul bekerja untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengabaikan semua kepentingan yang dikompetisikan itu. Ya, memang luar biasa ini. Bangsa ini kadang-kadang kita melihat masa-masa awal bangsa ini didirikan, walaupun mereka berbeda-beda, mereka bisa duduk bareng ya. Nah, itu yang kita lihat. Dan yang itu yang disampaikan oleh Anies dalam lagi-lagi ya, Anies, ya, sebuah narasi baru-baru ini, gitu kan. Betul. Yang kalau nggak salah di TV swasta wawancara di rumahnya itu, saya mengambil sikap ini. Jadi kalau dulu bukan tidak berbeda antara Muhammad Rum, Soekarno, Hatta, Agus Salim, Yamin dan sebagainya. Mereka penuh dengan perbedaan, mereka sering berdebat, tetapi mereka tetap bisa satu becak bersama. Betul. Mereka tetap bisa ngopi bersama. Mereka tetap saling mengapresiasi satu dengan yang lain. Itu kenapa? Karena jiwa kenegarawanan yang mereka punya. Dan saya, kata Anies, saya mengambil sikap ini. Nah, Mas Tony, ini kan hari 1 Juni sekarang.
melihat dari perbedaan yang bisa menyatukan itu kan udah berapa kali tuh Pancasila ini kan berubah-ubah itu ada 1, 2, 3, 4, 5 kali ya. 30 Mei dengan Muhammad Yamin, Supomo 31 Mei tanpa ketika ketuhanan posisinya berubah-ubah ya, pertama di ketiga, lantas terus pada Soekarno yang terakhir kelima dengan 1 Juni sekarang. Piagam Jakarta 22 Juni, ketuhanan pertama dengan syariat Islam. Akhirnya 18 Agustus dengan ketuhanan pertama cukup yang Maha Esa tanpa syariah. Jadi lebih ke tauhid lah gitu. Apa yang Mas Tony lihat ini? Ini kan hari libur. Dulu zaman Soeharto awal-awal tahun 70-an sempat dirubah tapi dikembalikan kembali 1 Juni sebagai ide Bung Karno itu. Kenapa enggak 29 Mei atau 31 Mei? Apa yang Mas Tony lihat dari Pancasila ini yang menjadi ideologi bangsa kita, Mas Tony? Silakan Mas Tony. Ketika ada niat untuk berdiri sebuah negara, pasti ideologi menjadi perbincangan. Karena ini adalah pondasi. Dan terus kemudian undang-undangnya, atau kemudian kita kenal Undang-Undang Dasar 1945, namanya dasar, undang-undang tapi yang menjadi dasar bagi undang-undang, lahirnya undang-undang yang lain. Tetapi ideologi menjadi penting. Kan? Jadi di negara manapun ketika mau berdiri atau mau merdeka, ya, maka yang pertama dan paling awal diperbincangkan oleh mereka, didiskusikan oleh para founding fathers itu adalah ideologi. Ya, begitu juga terkait dengan Pancasila, kebetulan ideologi kita dinamai dengan Pancasila yang menjadi sebuah kesepakatan. Terjadi diskusi yang sangat aktif di antara para pendiri bangsa, karena bagaimanapun ideologi adalah fondasi, maka diskusinya sangat intens. Ada usul dari A, dari B, dan itu orang hebat. Kemudian pada saat di sidang PPO PKI, Soekarno mengungkapkan Pancasila ini, ya, Pancasila ini ya karena memang Soekarno itu adalah orang yang populer, dikenal, ya, cukup dikenal, dan kemudian diakui kapasitasnya dan memiliki narasi-narasi revolusioner yang bagus pada saat itu, sehingga kemudian ketika apa yang diungkapkan oleh Soekarno itu menjadi sangat terkenal gitu loh. Karena orang ini sudah memang orang terkenal, apa yang keluar dari orang terkenal akan terkenal, apalagi Soekarno mulai kapasitas yang cukup baik. Dan pada saat 1 Juni 1945 itu diungkapkan gitu. Terus kemudian itu yang menjadi inspirasi sejumlah pihak untuk menjadikannya sebagai hari lahirnya Pancasila. Padahal hari lahir Pancasila itu terjadi sebuah perdebatan yang panjang. Saya ingin menganalogikan begini, Pak. Kalau kita ingin membuat sebuah monumen, kita diskusi dong dengan orang-orang yang memang berkompeten untuk mendesain monumen ini. Ada yang usul tingginya 20 meter, ada yang usul 30 meter, ada yang usul bentuknya bulat, lonjong, ada yang usul bentuknya kotak, ada yang usul atasnya kerucut gitu. Ya. Tetapi kemudian pada akhirnya bersepakat, misalnya bersepakat tanggal 18 Juni, tanggal 18 Agustus, tanggal 18 Agustus kita sepakat bentuknya ini, tempatnya di sini, tingginya sekian, lebarnya sekian, itu kan desainnya seperti ini, sepakat ketok palu. Pertanyaannya itu monumen itu dianggap tanggal lahirnya pada saat sedang didiskusikan atau pada saat sedang disepakati. Iya dong, jadi dong. Kan gitu. Dan, ketika Pancasila yang sudah disepakati, ya, ketuhanan yang Maha Esa itu sebagai sila pertama, kemanusiaan sebagai sila kedua, kebangsaan sebagai sila ketiga, kemudian demokrasi itu sebagai sila keempat, lalu keadilan sosial, bahkan Soekarno itu kesejahteraan sosial. Itu bukan keadilan sosial, itu menjadi menjadi sila keempat, ketuhanan menjadi sila kelima. Tetapi pada prakteknya Pancasila hari ini sesuai dengan kesepakatan itu adalah sila pertama. Artinya apa? Kalau 1 Juni itu dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila, mestinya Pancasila sekarang ini adalah Pancasila 1 Juni.
Nah, iya. Tapi faktanya Pancasila pada hari ini adalah Pancasila atas kesepakatan bersama, yaitu Pancasila 18 Agustus. Sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan yang Maha Esa berada di sila kelima. Ya. Itu. Kerakyatan menjadi sila kemanusiaan menjadi sila kedua, bukan kemanusiaan. Bukan Internasional atau perikemanusiaan yang dicurigai menjadi itu internasionalisme komunisme bagian itu. daripada semangat komunisme. Jadi ini berbeda. Pancasila 1 Juni yang dinarasikan oleh Soekarno pada saat itu berbeda Pancasila hari ini. Kalau Pancasila hari ini adalah 18 Agustus, kalau kemudian kita mau memperingati Pancasila hari ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, urutan-urutannya itu adalah Pancasila 18 Agustus. Nah, tetapi harus kita juga pahami bahwa sejarah itu selain memiliki fungsi akademik dan fungsi moral, sejarah memang memiliki fungsi ideologis, bergantung kepada siapa yang kuat memberikan pengaruh. Dalam konteks politik, siapa penguasanya. Jadi Pak Ihsan, ini masyarakat harus betul-betul diberikan sebuah pencerahan bahwa sesungguhnya Pancasila hari ini adalah Pancasila 18 Agustus, bukan 1 Juni. Sebab Pancasila yang diungkapkan oleh Bung Karno pada 1 Juni itu Pancasila di mana meletakkan sebagai sebuah usulan. Dan Bung Karno kita harus apresiasi, beliau dengan 5 sila itu terakomodir, kemudian menjadi inspirasi yang dilengkapi tidak jauh berbeda, cuman silanya pada peletakannya, ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama, kemudian dan ketika sila-sila itu mengalami sebuah perubahan, Bung Karno legowo. Ini adalah orang yang sangat demokratis dalam konteks ini. Mau menerima pendapat orang lain, kemudian menjadi, padahal saat itu Bung Karno adalah Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, meskipun PPKI itu membuat sebuah keputusan diumumkan bahwa 18 Agustus itu ada di Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, yaitu Pancasila yang ketuhanan yang Maha Esa berakhir sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Bung Karno legowo menerima berdemokrasi, mestinya juga semua pihak legowo 18 Agustus menjadi lahirnya Pancasila yang resmi. Luar biasa. Ya, ini perlu literasi terus-menerus. Kan sosial media ini luar biasa di zaman sekarang ini, Mas Tony. Ya, tapi Mas Tony, masyarakat kita ini memang luar biasa. Terakhir Mas Tony, bincang kita ini hari tembakau kemarin, Mas Tony. Mas Tony kan dekat dengan teman-teman Nahdlatul Ulama. Mereka ini saya mantan tembakau, bukan hanya dekat. Oh, bukan, Mas. Saya tuh kalau sudah ketemu Pak Ges itu udahlah, jangan kau masalahkan lagi nih tembakau. Tapi ini luar biasa, penyebab kemiskinan nomor 3 di dunia kita, luar biasa. 80 juta lebih perokok berat di negeri kita. BPJS-nya hancur-hancuran di antaranya sebab ini. Maaf ini para perokok, kami kan amar ma'ruf nahi mungkar saja gitu. Kalau mau rusak tuh sendirilah, macam di Singapura sana, nyingkirlah kalau merokok itu. Ini enggak mau tahu ini. Bahkan restoran menjadi pusat perokok pasif gitu. Apa yang Mas Tony lihat buat ngingetin saudara-saudara kita sampai akhirnya saya cuma bisa berdoa ngadepkan mereka itu, Bang. Silakan, Bang. Iya, sampai perokok pasif bahkan lebih berbahaya, dan 120 juta angkanya perokok pasif. 120-an juta yang menerima perokok pasif itu kan. Luar biasa. Jadi saya ini mantan perokok, Pak Ihsan. Jadi saya ini kelas 3 SMP, cerita dikit aja. 3 SMP itu bapak saya merokok, tapi bapak saya merokoknya itu iseng, tidak serius. Artinya apa? Karena merokok iseng itu kan beli 1 bungkus, dia tahu baru dirokok berapa, jumlahnya berapa, masih sisa berapa kan gitu. Saya ambil itu rokok, kelas 3 SMP. Kemudian bapak saya, rokok kok kurang. Ketemu saya nanya gitu loh, kamu orang ngambil rokok ya? Pasti siapa lagi? Saya anak pertama gitu kan. Saya bilang, iya Pak. Gitu. Bapak saya nggak marah. Gitu. Terus kemudian kapan lagi? Saya ambil lagi gitu, karena diletakkan di atas. Gitu.
Kemudian saya ambil lagi. Bapak saya nanya lagi, kamu ambil rokok ya? Iya Pak, gitu loh. Tapi nggak marah lagi. Satu ketika di teras bapak saya merokok. Ya, kemudian ada ibu saya, kemudian saya dekat, saya merokok di depan bapak saya. Bapak saya nggak bisa marah. Kenapa nggak bisa marah? Bapak merokok kok larang anak ngerokok gitu kan? Gitu kan. Terus kemudian akhirnya saya merokok. Kelas 3 SMP itu saya merokok. Bapak saya ditegur ibu saya. Itu gara-gara kamu merokok, anak jadi ngerokok. Karena bapak saya ngerokoknya iseng, bisa berhenti. Bapak saya berhenti, saya terus. Kemudian saya ke pesantren, ke Sarang, gitu kan, ke Sarang, Rembang. Terus di situ bapak saya antar saya di pesantren. Lalu bapak saya bilang, ketika pulang naik bis kan, kita nggak punya kendaraan, mobil nggak punya, jadi ngantar naik bis kan pinggir Pantura itu jalur Surabaya Semarang lewat Pantura. Sebelum naik bis, bapak saya antar di pinggir jalan di depan pesantren. Bapak saya bilang gitu, kurangi rokok nak ya, bukan yang betah ya, bukan belajar yang rajin ya, bukan. Gitu. Tapi nasihat bapak saya cuma satu kalimat, kurangi rokok ya, bukan berhenti rokok, kurangi rokok ya. Bapak saya sadar tidak mudah untuk berhenti merokok. Itu lulus SMP itu saya. Gitu kan. Terus kemudian di pesantren, teman-teman saya yang kecil-kecil itu lulusan SD banyak merokok. Saya makin kenceng, bukan berkurang. Akhirnya ketika saya kuliah, gitu kan, kemudian saya menikah, istri saya bilang, gitu kan, ya apa sih dalil rokok itu? Kan nggak ada dalilnya orang boleh merokok. Itu gitu aja. Gitu. Saya menghormati kamu kalau kamu nggak merokok, gitu kan. Oh, udah saya berhenti karena memang nggak ada dalilnya, nggak ada argumentasi saya untuk mempertahankan rokok. Saya berupaya untuk berhenti merokok berbulan-bulan. Kemana saja saya makan kacang, makan warneng, makan naik angkot juga bawa warneng, bawa permen Davos gitu loh. Sampai alhamdulillah berhenti. Jadi istri saya lah yang punya jasa besar saya berhenti merokok. Tapi kalau orang-orang sekarang katanya gitu, kalau istrinya melarang jangan rokok, dia bilang, saya kenal kamu itu sudah perokok, gitu kan. Saya kenal rokok lebih dulu daripada kenal kamu, gitu. Jadi kamu nggak boleh cemburu, gitu. Lagi melarang, gitu. Sekarang kan rata-rata begitu alasannya, gitu. Jadi begini, Pak Ihsan, jadi rokok ke semakin lama semakin banyak yang akan pertama kesadaran kesehatan itu bahkan kurang kesadaran akan kesehatan, ya, hilangnya kesehatan atau rusaknya kesehatan akibat merokok. Dan baik kesehatan untuk diri sendiri, keluarganya, maupun kesehatan untuk ekonomi juga. Dimana ia bergaul, berinteraksi dengan rokok itu. Ini kesadaran kesehatan dan kesadaran sosialnya menurut saya memang kurang orang merokok ini. Kadang-kadang malah kalau kita berdebat dengan orang yang merokok, ya, saya karena mantan perokok cukup lama, bertahun-tahun saya merokok. Jadi kalau kita berdebat, ya ada aja dalilnya. Di antaranya adalah ya memang rokok mengurangi umur 1 menit setiap 1 batang gitu loh. Tapi karena rokok berbahagia, maka menambah 2 menit jadi plus katanya. Ya banyak macam-macam lah. Macam-macam gitu loh. Tetapi itu kesadaran akan kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan maupun kesadaran akan sosial ini memang saya meskipun mantan perokok, kalau lihat ada orang rokok satu lagi ngobrol sama kita juga terganggu. Kemudian yang kedua, rokok di Indonesia itu bebas sekali. Sangat bebas. Ya. Di tempat-tempat umum boleh merokok, itu masalahnya. Sehingga ketika orang terinterest merokok, akhirnya kemudian orang pun tergoda untuk juga ikut rokok. Coba kalau rokok itu diberikan tempat-tempat tertentu, tempat umum nggak boleh. Tapi karena tempat umum sudah pernah ada aturan tidak boleh bagi perokok, tapi nggak ada sanksinya, ya sama saja. Ya percuma. Jadi artinya apa? Kalau ada aturan, ya ada sanksinya. Kalau melanggar, kalau ada aturan melanggar nggak ada sanksinya, ya nggak efektif. Misalnya, ya di restoran nggak boleh dong merokok. Ada orang merokok di restoran, ya kena denda, dan denda beneran. Gitu. Kemudian di tempat di angkutan umum, gitu, ya nggak boleh merokok. Kalau ada merokok, denda beneran, gitu loh. Jadi jangan kemudian dibiarkan. Kalau dibiarkan, ya aturan untuk dilanggar, bukan aturan untuk diterapkan. Itu problem yang menjadi kesadaran kesehatan, kesadaran sosial, kemudian juga terlalu bebas orang untuk
melakukan merokok. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada agama tidak berperan untuk melawan rokok, masalahnya begitu. Iya, itu ya. Coba kalau agama itu berperan minimal meskipun makruh gitu, tapi kenceng gitu loh. Betul. Makruh kan ada yang berpendapat bahwa itu makruh. Kadang haram, macam Muhammadiyah itu kan udah mengharamkan itu ya. Ya, sebagian mengatakan haram. Coba ini kenceng. Gitu loh. Ini keras gitu loh. Dasar sekali kalau seandainya PBNU mengeluarkan sebuah fatwa hasil dari Basul Masail. Ternyata bahaya rokok itu. Pabrik rokok akan melobi habis-habisan. Haram. Tapi kalau ketua umumnya PBNU-nya dan pengurusnya merokok ya susah. Yang ikut Basul Masail juga perokok ya susah untuk ini menjadikan tema. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Terus kemudian etika masyarakat ya tidak menggaung untuk menyuarakan bahaya rokok gitu kan. Misal ada masyarakat kumpul-kumpul rokok, mohon maaf jangan merokok dong di sini. Malah tahlilan dikasih rokok di gelas itu. Iya, kalau tahlilan dikasih rokok malah gimana? Kumpul-kumpul nggak sempurna kalau nggak ada rokok. Gitu kan. Kacang aja ya, gitu ya. Bisa membangun etika sosial bahwa rokok itu tidak boleh mengganggu yang lain. Itu dulu. Itu aja dulu. Rokok tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi kalau mau merokok silakan sendiri di tempat sendiri atau kumpul sama-sama perokok. Tidak boleh di situ secara etik orang merokok terus lagi kumpul sama orang bukan perokok. Kenapa? Perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya kalau ini etika terus-menerus ya saya tidak melihat iklan-iklan ada di jalan-jalan mestinya gitu loh. Tidak pantas kalian merokok ketika saudara kalian tidak merokok. Silakan merokok misalnya, silakan merokok di tempat sepi gitu kan. Silakan merokok di luar tempat umum. Iklan ini kalau kenceng, saya pikir ini juga akan memberikan pengaruh. Akhirnya kesadaran sosial masyarakat itu muncul sehingga bagi mereka yang bukan perokok akhirnya menegur kepada mereka yang merokok kalau merokoknya itu di tempat umum atau di tempat orang-orang yang tidak merokok. Saya pikir ini penting. Gitu lah. Jadi agama dan juga etika sosial kalau ini kemudian akan menjadi efektif ketika menjadi alat kontrol bagi para perokok. Sayangnya ini tidak muncul. Gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Tony. Pagi hari ini telah memberikan pencerahan 39 menit sudah kita lalui. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kesadaran setidaknya dari yang kita bahas hari ini. Terima kasih Mas Tony, sampai Rabu ke depan ya. Assalamualaikum Mas Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.